Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut untuk pertemuan 6, yaitu tentang regresi linear ya. Oke, untuk pertemuan 6 ini, tujuan pembelajarannya adalah ada 5. Yang pertama adalah yaitu sebagai mahasiswa, kalian harus memahami konsep dasar dari regresi linear. Kemudian yang ketiga adalah menerapkan model regresi linear menggunakan Python. Ya, salah satunya adalah skip-learn, kemudian menafsirkan hasil regresi seperti koefisien, intercept, dan juga R kuadrat. Lalu yang kelima baru mengevaluasi performance model menggunakan metrik evaluasi regresinya. Gitu ya. Oke, ini kita masuk ke konsep dasar dari yaitu regresi linear ya. Oke, untuk konsep dasar dari regresi linear ini lebih kepada metode statistik yang digunakan untuk menghubungkan antara satu atau lebih variabel independen, yaitu X, dengan variabel dependen, yaitu Y, serta untuk memprediksi nilai variabel dependen berdasarkan variabel independennya. Gitu ya. Jadi secara keseluruhan, untuk regresi linear ini, dia bertujuan untuk membentuk persamaan garis lurus yang menggambarkan hubungan antara variabel X dan juga variabel Y itu sendiri. Contoh, di sini saya kasih contoh yaitu X sebagai jam belajar, Y sebagai nilai ujian, gitu ya. Dengan linear regresi, kita bisa mengetahui apakah semakin lama seseorang belajar akan meningkatkan nilai ujian. Nah, ini akan dilihat gitu ya, seberapa banyak jam belajarnya dan berapa nilai ujian yang didapatkan gitu ya. Oke, ini ada rumus persamaan untuk regresi linear. Y sama dengan A ditambah B dikali X ditambah E ya. Dan di mana Y-nya ini adalah variabel dependen atau target, X-nya ini adalah variabel independen atau fiturnya, A ini merupakan intercept atau titik potongnya. B yaitu koefisien regresi atau kemiringan garis, E-nya ini adalah error, selisih antara nilai aktual ataupun prediksinya. Gitu ya. Contoh kasus di sini misal kita ingin memprediksi total penjualan berdasarkan jumlah produk yang terjual. Saya ada kolom jual jumlah produk dan juga total penjualan masing-masing di angka 10, 20, 15, dan 25. Total penjualannya masing-masing didapatkan 150, 320, 230, dan 400. Gitu ya. Oke, ini untuk contoh kasus yaitu regresi linear ya. Ada beberapa jenis regresi linear. Di sini ada simple linear regresi di mana dia merupakan satu variabel independen. Contohnya adalah dengan menggunakan rumus yaitu penjualan sama dengan A ditambah B dikali jumlah produknya. Itu ya, itu untuk yang simple regresi atau regresi linear sederhana. Karena di sini hanya memiliki satu variabel bebas yaitu X yang dimana di sini rumusnya menggunakan Y sama dengan A plus BX, di mana Y ini adalah variabel dependen, X-nya ini variabel independen, A ini adalah nilai konstan di mana nilai Y ketika X sama dengan 0. B-nya ini adalah koefisien regresi. Berarti besarnya perubahan Y untuk setiap kenaikan satu satuan X. Itu ya, itu yang simple linear regression. Ya. Oke, kalau untuk multiple linear regression ini lebih besar dari angka satu variabel independen, di mana untuk multiple linear regression atau regresi linear berganda dia memiliki lebih dari satu variabel bebas.
Menggunakan persamaannya adalah atau rumusnya Y sama dengan A ditambah B1 kemudian dikali X1 ditambah B2 dikali X2 dan seterusnya sampai ditambah BN XN. Di mana Y-nya ini adalah contoh nilai mahasiswa gitu ya. X1-nya ini adalah jam belajar, X2-nya ini adalah kehadiran, X3 baru motivasi belajarnya contoh. Gitu ya. Tujuan untuk regresi linear berarti kita harus mengetahui hubungan antara variabelnya, memprediksi nilai satuan variabel, mengukur pengaruh variabel independen terhadap variabel dependennya, membantu pengambilan keputusan berdasarkan hasil analisisnya. Gitu ya. Oke, saya akan kasih contoh secara pemahaman untuk regresi linear, gitu ya. Di sini tadi saya sudah menyebutkan yaitu jam belajar, kemudian sama nilainya, gitu ya. Oke, kita coba ya. Saya ada beberapa contoh biar dipahami oleh mahasiswa semua ya. Oke, sebelum masuk ke situ, mungkin ada beberapa nanti penggunaan rumusnya ya secara sederhananya aja. Tuh ya. Oke. Ini ada beberapa data yang nanti akan saya tampilkan ke kalian semua. Sebentar saya cek mana datanya. Oke, ini saya share screen dulu ke kalian ya. Oke, di sini tadi saya menyebutkan adalah jam belajar sama nilai. Jam belajar ini saya pakai variabelnya adalah X. Nilai saya pakai variabelnya adalah Y. Di mana jam belajar 2 ini nilainya 60, jam belajar ketiga ini 65 nilainya, jam belajar 4 nilainya 70, jam belajar 5 nilainya 75, jam belajar 6 dia nilainya 80. Dari data ini, semakin lama belajar, maka nilainya cenderung semakin meningkat. Gitu ya. Nah, di sini kalau kita ingin memperoleh persamaan regresinya, berarti kita menggunakan yaitu perhitungannya adalah menggunakan variabel nilai Y sama dengan 50 ditambah 5X, Y sama dengan 50 ditambah 5X gitu ya. Yang artinya adalah jika jam belajarnya sama dengan 0, maka nilai yang diprediksi adalah angka 50 gitu ya. Setiap tambahan 1 jam belajar diperkirakan meningkatkan nilai sebesar 5 poin. Contoh prediksinya jika belajarnya 7 jam ya. Karena di sini sampai 6 jam. Jika belajarnya 7 jam, maka di sini kita buat persamaannya dulu. Di mana saya buatnya adalah mengacu ke nilai prediksi yaitu 50. Nilai yang terkecil dulu. Y sama dengan 50 ditambah 5 dikali X sama Y. Variabel X sama Y ini di angka berapa? Tadi kalau setiap tambahan 1 jam belajar, perkiraan meningkat belajarnya ini untuk nilai sebesar 5 poin. Berarti saya tambahkan jika belajarnya 7 jam, yaitu di sini saya tambahkan 7. Sama dengan 85 Y. 85 ini berarti kita cek ya perhitungannya, yaitu 50 ditambah kurung buka 5 dikali 7 kurung tutup hasilnya adalah 85 Y sama dengan yaitu 50 ditambah, nah ini ya saya acukan seperti ini biar kalian paham. Nah kayak gini ya 85 ya.
Kemudian 50 ditambah kurung buka 5 kali 7 kurung tutup hasilnya adalah 85. Maka nilai yang akan didapatkan untuk belajar selama 7 jam adalah yaitu 85. Gitu ya. Oke. Nah, itu dia untuk contoh mengenai yaitu perhitungan persamaan regresinya. Jadi di sini asumsi untuk regresi linear agar hasilnya yaitu hasil dari analisisnya valid, jadi ada beberapa yang perlu dipenuhi. Pertama adalah hubungan antara X dan Y yang bersifat linear, kemudian residual di mana dia berdistribusinya normal. Kemudian yang ketiga adalah varian residual konstan atau homoskedastisitas gitu ya. Kemudian yang keempat adalah tidak dapat autokorelasi pada residual. Yang kelima baru tidak terjadi multikolineralitas atau berganda ya regresinya. Itu. Dan di sini untuk penerapan regresi linear ada di dunia pendidikan, bisnis, kesehatan, teknologi informasi, dan juga ekonomi. Gitu ya. Secara sederhananya untuk regresi linear ini mencari garis terbalik atau base fit line yang menggambarkan hubungan variabel bebas atau X dan variabel terikat atau Y sehingga hubungan tersebut dapat dijelaskan sekaligus digunakan untuk melakukan prediksi, gitu ya. Oke, kita langsung ke bagian studi kasus atau praktikumnya di mana saya akan melakukan yaitu analisis regresi linear. Silahkan buka Google Colab atau Jupyter Notebook gitu ya. Oke, saya coba buka Jupyter Notebook atau Google Colab terserah ya. Saya buka Google Colab aja. Oke. Nah, di sini step yang pertama adalah kita lakukan import library atau datasetnya. Gitu ya. Oke, yang pertama import library-nya dan dataset. Dimana kalau import library dan dataset berarti kita pakai import pandas svd, import matplotlib s plt ya, kemudian from skillen dot linear model import linear regression ya, from skillen dot model underscore selection import train test split itu ya. Kemudian from skillen dot metric import main absolute ya, absolute error main square error r kuadrat score itu ya. Nah, ini kita coba runningkan. Sambil running kita lanjut ke CSV-nya ya. Yang manual dulu aja ya. 1 tadi 10, 20 saya ambil itu ya, 15, 25, 30, 18, 22, 28. Kemudian total penjualan.
Nah, total penjualan ya 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Kemudian 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Oke, sudah. Setelah itu kita panggil ya. Oke, ini sudah muncul datanya ya. Langkah yang kedua adalah visualisasi hubungan variabelnya. Oke, di sini kita pakai scatter data, mana ini? Jumlah produk, data total penjualan. Tuh ya. Saya kasih warnanya blue. Kemudian kita buat judulnya hubungan jumlah produk versus total penjualan. Kemudian X labelnya jumlah ini ya, jumlah produk ya. Y labelnya total penjualan. Oke, kita coba running. Ada yang salah? Scatter data jumlah produk, data total penjualan, colornya warna biru ya. Matplotlib, oke. Matplotlib, PLT. Ada yang kurang bagian mana ya? Kita coba. Oke. Oke. Nah, ini dia ya. Ntar saya perbesar. Nah, di sini berarti sudah ada yaitu jumlah produk ya sama total penjualannya masing-masing. Nah, di sini dari tabelnya ada jumlah produk mulai dari 10, 20, 15, 25, 30. Kemudian ada total penjualannya ya. Di sini masing-masing kita cek yang 10 ini ada di 15. Nah, ini. Kemudian ini yang 20 ada di 23. 20 ada di 23 sini ya. Kemudian ada lagi, oh kurang nolnya. Saya tambahin. Kita tambahkan ya. Nah, ini biar tidak terlalu jauh. Nah, ini dia ya. Oke, ini ada yang 20 di 32, 20 di 32 ya.
Kemudian ada 15 di 23. Nah, ini ya, 23. Ini total penjualannya, ini jumlah produknya. Oke, ini sudah langkah yang kedua. Kita lanjutkan langkah yang ketiga ya. Berarti membuat modal regresi linearnya ya. Nah, di sini untuk membuat model regresi linearnya jangan lupa pakai X sama Y ya sebagai variabelnya. Itu ya. Oke, kita panggil data jumlah produk, kemudian di sini berarti di sini variabel independen. Kalau untuk Y berarti di sini dependen ya. Jumlah penjualan berarti dia masuknya variabel dependen. Gitu ya. Oke. Kemudian selanjutnya kita buat split data menjadi data latih dan juga data uji. Berarti X train, kemudian X test, lalu Y train, Y test. Train, test, split ya. Nah, sini masukkan variabelnya X, Y, kemudian test size-nya saya kasih ukuran 2. Random state-nya saya kasih 4 ya, 42. Oke, kemudian kita buat modelnya ya. Ini belum beres. Membuat model. Kalau untuk buat model berarti di sini kita pakainya adalah model sama dengan linear regression, kurung buka kurung tutup. Kemudian di sini model fit, kita pakai variabel x train sama y train ya. Oke. Kemudian belum beres ya. Kemudian di sini kita buat yaitu koefisiennya dan intercept-nya ya. Oke, kita buat koefisiennya. Kalau di Google Colab langsung ada ya muncul. Kemudian intercept ya. Oke, kita coba jalankan apakah ada yang salah. Cek lagi ya. X, Y, total variabel random. Nah, ini kita cek yang bagian model fitnya X train sama Y train. Apa yang salah? Y train is not defined. Model regression, pandai series. Kita rubah Y-nya jadi kecil ya. Coba
X-train, X-train, Y-train, Y-test, train, test, split. 0,2 ya. Random state-nya adalah 42 ya. Regression, X, Y, train, kemudian koefisien, intercept-nya sudah. Apa is not defined, ada bagian yang error. Oke, kita coba apa bagian mana yang salah. Oke, coba mana tadi? Ada save. Trying variable name test speed. Oke. Hmm, harusnya sudah muncul ya. Kita coba cek dulu. Kalau minggu kemarin sudah benar ya, kita cek apa yang salahnya. Di bagian mana yang salah? Variabel jumlah intercept. Oke. X jumlah data. Oke. Di sini kita cek X-nya Y kecil. Kita coba ya perbaiki. Coba kita jalankan. Oke. Train test split. Oke. Nah, ini coba kita ke bawahin dulu ya. Melatih modelnya. Oke, X-train, Y-train, baru koefisiennya. Nah, kita coba rancangkan. Masih ya, apa yang salah? Oke, di sini importnya sudah saya tambahkan belum? Train test split, selection, model, linear import. Oke, regression sudah. Ini
Oke, harusnya sudah diperbaiki ya. Coba. Nah, ini dia. Sudah muncul. Oke. Oh, dibuat terpisah. Itu ya. Nah, ini koefisiennya 15, 18, 80,53. Intercept-nya 42, 5, 88,49 ya. Oke, ini untuk buat model regresinya. Langkah yang keempat adalah kita buat yaitu prediksinya. Prediksi dan evaluasi modelnya ya. Oke, untuk prediksi dan evaluasi model, kita pakai variabel y pred sama dengan model dot predict x test ya. Kemudian di sini kita evaluasi model menggunakan MAE untuk menghitung rata-rata dari absolutnya ya, menggunakan y tes, y pred prediksi ya. Kemudian kita pakai MSE, nanti saya jelaskan. Mean square error ya, sama menggunakan y tes, y pred ya. Kemudian kita pakai R kuadrat. Oke, R kuadrat skor Y tes Y red ya. Baru kita coba hasilkan dari perhitungan mean absolut error MAE ya. Kemudian print mean square error SE ya. Kemudian print R square R kuadrat gitu ya. Nah, ini jangan lupa. Oke, kita coba runningkan. Ada yang salah dari sini. Y pred sama dengan model predik test ya. Nah, ini kita baca apa yang salahnya di sini. Kita coba cek apa di sini value errors, prediction, dan evaluasi modelnya. Y-pred, model predict, test ya. Mean absolute error, Y-test sama Y-pred ya. Karena kita ngambil yang variabel Y gitu ya. Oke. Kalau untuk MAE, mean absolute error, dia berarti menghitung rata-rata selisih absolut antara nilai aktual dan hasil prediksi ya. Semakin kecil nilainya semakin baik model gitu ya. Kalau MSE, mean square error, berarti rata-rata kuadrat dari kesalahan prediksi. Semakin kecil nilainya semakin baik modelnya. R square atau R kuadrat berarti ini menunjukkan seberapa besar variasi data yang dapat dijelaskan oleh model. R kuadrat sama dengan 1, berarti modelnya sangat baik. R kuadrat mendekati 1, modelnya baik. R kuadrat mendekati 0, modelnya kurang mampu menjelaskan data. Ya, kalau R kuadrat lebih kecil dari 0, berarti modelnya lebih buruk daripada sekedar menggunakan rata-rata sebagai prediksinya.
Gitu ya. Oke, kita coba cek dulu apa yang salah ya. Kita cek dari atasnya import. Nggak ada masalah. Kalau import ya, oke. Yepret, Yepret model, Yepret model kita coba. Yepret model Xtest ya. Kemudian R square dan lain sebagainya. Kita coba cek. Nah, ini. Nah, ini tadi yang saya jelaskan ya. Untuk yang MAE, mean absolute error, berarti rata-rata selisih absolut antara nilai aktual dan hasil prediksinya. Semakin kecil nilainya, maka semakin baik modelnya. Oke, ya, ini di angka 148. Kemudian MSE, mean square error, berarti rata-rata kuadrat dari kesalahan prediksinya. Jadi semakin kecil nilainya, semakin baik modelnya. Beda lagi kalau untuk yang R kuadrat atau R square, di mana didapatkan 0,74. Tadi saya menyebutkan R kuadrat mendekati 0, berarti modelnya kurang mampu menjelaskan data. Di sini 0,74, kalau kita bulatkan berarti bisa mendekati angka 1, gitu ya. Bahwasannya kalau angka 1 ini adalah modelnya baik, gitu. Oke, itu dia untuk yang step yang keempat. Yang step kelima adalah visualisasi garis regresi, gitu ya. Kalau untuk visualisasi regresi, kita pakai scatter X, Y, color. Saya pakainya blue aja. Yellow juga boleh lah, ya. Yellow, PLT, plot, X, model, dot predict, kurung buka X, kurung tutup, koma, colornya saya mau pakai pink contoh ya. Terserah kalian mau warnanya, mau warna apa itu terserah kalian. Judulnya saya kasih garis regresi linear ya. Kemudian PLT X label, kurung buka, jumlah produk. PLT Y label itu berarti total penjualan. PLT show berarti kita tunjukkan ya. Nah, ini kayaknya kurang kelihatan ya, belum aja. Kemudian di sini magenta. Oke. Nih ya. Di sini kita bisa lihat angka untuk hasil garis visualisasi dari regresi linear itu sendiri ya. Nah, ini berbeda lagi dengan hubungan jumlah produk dan total di awal ya. Kalau ini kita bisa melihat nih warna pink ini merupakan model prediknya gitu ya. Sedangkan untuk yang biru ini adalah scatter plot yang dimana dia menunjukkan bahwasannya dari scatter plot ini baik variabel X dan Y dia bisa melihat yaitu angka bentuk titik dari rata-ratanya, di mana X ini variabel independen ya, jumlah produk, Y ini berarti variabel dependen total penjualannya. Yang warna biru ini, nih, yang warna biru, yang bulat biru, dia memberikan warna biru di setiap titik datanya, yang artinya setiap titik biru ini mewakilkan satu observasi pada datasetnya, gitu ya. Oke, oke, kalau untuk yang magenta, nah ini
PLT float di mana dia X, model prediknya adalah variabel X menggunakan warna magenta. Model predik X ini berarti menghitung nilai predik Y untuk setiap nilai X. PLT float berarti menghubungkan nilai prediksi menjadi sebuah garis lurus. Kalau untuk warna magenta berarti memberikan warna garis yang dimana adalah garis regresinya. Jika garis regresi berada dekat dengan sebagian besar di titik data, berarti modelnya ini memiliki kemampuan untuk prediksi yang memang cukup baik, gitu ya. Oke, kalau ada sumbu X dan sumbu Y, itu kan X-nya ini sebagai jumlah produk ya. Kalau Y adalah total penjualannya. Dari masing-masing ini, berarti yang titik biru itu menunjukkan data aktualnya. Kalau yang garis warna magenta itu menunjukkan hasil prediksi model regresinya gitu ya. Jadi untuk interpretasi grafik, jika sebagian besar titiknya berada dekat dengan garis regresi, maka hubungan antara jumlah produk dan juga total penjualan ini cukup kuat, sehingga modelnya dapat melakukan prediksi dengan baik. Jika banyak titik yang jauh dari garis regresi, maka modelnya kurang mampu menjelaskan hubungan kedua variabel tersebut. Hal ini biasanya ditunjukkan oleh nilai R square atau R kuadrat yang rendah dan nilai MAE dan juga MSE-nya tinggi. Jadi untuk visualisasi tahap akhir ini dalam analisis regresi linear ini membantu yaitu memverifikasi secara visual apakah garis regresi sudah mewakili pola hubungan antara variabel dependen yaitu jumlah produk atau variabel dependen. Tadi variabel independen untuk jumlah produk dan variabel dependen untuk total penjualannya. Gitu ya. Nah, itu dia untuk hasil akhir dari apa namanya tuh praktikum kita ya. Oke, saya kembali ke PPT. Nah, ini nanti silahkan latihan secara mandiri atau ikuti latihan dari saya ya. Nah, ini untuk regresi linear berganda. Silahkan latihan secara mandiri untuk regresi bergandanya ya. Oke, ada tugas untuk minggu sekarang dikumpulkan ya. Nanti mungkin akan ada di GCR, cek saja. Terakhir kapan dikumpulkan nanti kalian cek saja. Gunakan datasetnya penjualan cabang, kemudian bangun model regresi linear untuk total penjualan berdasarkan jumlah produk, ya, kurang lebih hampir sama kayak yang tadi, ya. Kemudian hitung nilai koefisien, interceptnya, R kuadratnya, lalu visualisasikan hasil dalam bentuk garis regresinya. Buatkan laporan dalam format Jupyter Notebook atau Google Colab, kemudian kalian buat narasinya di laporan. Jangan lupa pakai cover, tuh ya. Oke, untuk pertemuan hari ini saya cukupkan. Untuk presensi ada di GCR, silahkan nanti dicek. Saya cukupkan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.